Mari kita bahas tahapan pertama, yaitu registrasi. Registrasi mencatat semua arsip masuk atau keluar sebagai bukti keberadaan arsip dalam organisasi atau bukti arsip sudah tercipta atau dibuat atau diterima. Sarana pencatatan arsip, kartu kendali, buku agenda. Kita ambil contoh surat lamaran kerja untuk diregistrasi ke dalam buku agenda. Kode arsip diisi sesuai klasifikasinya. Setelah buku agenda itu semua terisi, maka hasilnya seperti ini. Tahapan kedua yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, kondisi fisik arsip, dan keberkaitan dengan arsip lain. Berkas yang tidak lengkap, rusak, atau tidak dalam satu kesatuan perlu dilengkapi, diperbaiki, atau digabungkan dengan berkas lain yang sudah tersimpan. Tiga, penyortiran. Penyortiran dilakukan untuk memilih antara kelompok arsip yang satu dan kelompok arsip yang lain. Keempat, penentuan indeks. Penentuan indeks dilakukan untuk menentukan nama jenis arsip atau kata tangkap atau caption atau kata kunci sesuai dengan materi arsip. Indeks dapat berupa nama orang, nama organisasi, atau subjek masalah. Jenis penulisan indeks: 1. Strike order, 2. Indexing order. Contoh: Septi Auliani Simamora. 1. Penulisan indeks dengan strike order. Septi, Auliani, Simamora. Kode indeks SE. 2. Penulisan indeks dengan indexing order. Simamora, Septi, Auliani. Kode indeks SI.
Contoh penentuan indeks. Kelima, penentuan kode. Penentuan kode dilakukan berdasarkan kelompok subjek, sub-subjek, dan sub-sub-subjek yang berupa gabungan huruf dan angka. Keenam, pembuatan label. Pembuatan label dilaksanakan pada skat petunjuk, guide, folder, dan peralatan penyimpanan arsip lainnya dilaksanakan secara konsisten. Ketujuh, pembuatan tunjuk silang. Pembuatan tunjuk silang dilaksanakan untuk menghubungkan berkas yang satu dengan berkas yang memiliki keterkaitan informasi. Lembar kartu tunjuk silang dipergunakan jika satu surat mempunyai dua masalah atau lebih. 2. Ada perubahan nama, baik orang, tempat, atau organisasi. Dan 3. Surat mempunyai lampiran yang bukan merupakan surat seperti disket, foto, buku, dan lain-lain. Berikut contoh pembuatan tunjuk silang. Kolom indeks diisikan indeks masalah kedua. Kolom kode diisikan kode klasifikasi masalah kedua. Kolom tanggal nomor diisikan tanggal penyampaian surat dan nomor urut surat masuk pada daftar pengendali. Kolom perihal diisikan isi ringkas atau perihal surat. Kolom dari diisikan asal atau pengirim surat diterima. Kolom kepada diisikan kepada siapa surat itu ditujukan. Lihat berkas. Indeks diisikan indeks masalah pertama. Kode diisikan kode klasifikasi masalah pertama. Tanggal nomor diisikan tanggal dan nomor surat yang diterima. Kedelapan, penempatan arsip. Penempatan arsip dilakukan sesuai dengan lokasi atau kelompok subjeknya, atau memasukkan arsip dalam folder dan menyimpan dalam filing kabinet. Kesembilan, menyusun daftar arsip aktif. Daftar arsip aktif meliputi daftar isi berkas dan daftar berkas. Daftar isi berkas sekurang-kurangnya memuat metadata, nomor berkas, nomor item surat, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, tanggal, jumlah, dan keterangan. Sementara daftar berkas sekurang-kurangnya memuat metadata, unit pengolah, nomor berkas, kode klasifikasi, uraian informasi berkas, tahun, jumlah, dan keterangan. Berikut contoh format tabel daftar isi berkas dan format daftar berkas. Untuk mendapatkan pemahaman tentang sistem penyimpanan arsip, berikut ditampilkan sebuah contoh berupa surat lamaran kerja yang nantinya akan diarsipkan menurut 5 sistem. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan atau penataan arsip berdasarkan abjad. Contoh penyimpanan dengan sistem abjad. Kata tangkapnya berasal dari nama pengirim surat, baik orang ataupun nama perusahaan. Nama pengirim surat pada contoh adalah nama orang, yaitu Seti Auliani Simamura. Sebelum dimasukkan ke dalam folder, terlebih dahulu harus ditentukan indeks suratnya. Indeks suratnya bisa menggunakan strike order atau indexing order. Kita akan menggunakan strike order, sehingga indeks suratnya adalah Septi, Auliani, Simamora, kode indeks SE. Setelah ditentukan kode SE, tulis kode SE di label. Kemudian label ditempelkan di tab pada skat guide. Setelah itu baru masukkan surat atau arsip ke dalam folder di belakang guide atau skat yang berkode SE. Selanjutnya, menyimpan surat dengan sistem wilayah. Kata kunci penyimpanan sistem wilayah adalah nama tempat. Nama tempat di mana arsip itu berasal atau dibuat. Berdasarkan contoh, arsip yang dibuat oleh atas nama Septi Auliani dilakukan di daerah atau berdomisili di Bandung. Setelah itu diketahui nama tempatnya, dibuatkan label, lalu ditempelkan di tab pada skat guide Jawa Barat dan Bandung. Setelah itu baru masukkan surat atau arsip ke dalam folder di belakang guide Bandung.
Selanjutnya menyimpan surat dengan sistem kronologis. Kata kunci penyimpanan sistem kronologis adalah tanggal. Tanggal arsip itu dibuat atau kapan waktu surat itu dibuat. Berdasarkan contoh, arsip dibuat pada tanggal 17 April 2020. Dari tanggal tersebut dibuatkan 3 label untuk ditempel di tab pada SCAD, yaitu label tahun pada guide primer, label bulan pada guide sekunder, label tanggal pada guide tersier. Setelah dibuat dan ditempelkan label tersebut pada guide surat, kemudian dimasukkan ke dalam folder di belakang guide tanggal atau guide tersier. Selanjutnya menyimpan surat dengan sistem nomor. Kata kunci penyimpanan sistem nomor adalah kode nomor pada pola klasifikasi arsip yang dibuat oleh organisasi. Berdasarkan contoh surat dan pola klasifikasi arsip, lamaran pekerjaan ada pada pokok masalah tentang kepegawaian dengan kode 800, pada sub masalah pengadaan pegawai dengan kode 800.00 dan sub masalah tentang lamaran kerja dengan kode 800.00.20. Selanjutnya, setelah diketahui kode nomor, dibuatkan label untuk ditempel di tab pada SCAD, yaitu label kode nomor 800 pada guide primer, label kode nomor 800.00 pada guide sekunder, label kode nomor 800.00.20 pada guide tersier. Setelah dibuat dan ditempelkan label tersebut pada guide surat, kemudian dimasukkan ke dalam folder di belakang guide tersier. Selanjutnya penyimpanan surat dengan sistem masalah atau subjek. Kata kunci penyimpanan sistem masalah adalah subjek pada pola klasifikasi arsip yang dibuat oleh organisasi. Berdasarkan contoh surat dan pola klasifikasi arsip, lamaran pekerjaan ada pada pokok masalah tentang kepegawaian dengan kode KP, pada sub masalah pengadaan pegawai dengan kode KP.00 dan sub masalah tentang lamaran kerja dengan kode KP00.20. Selanjutnya, setelah diketahui kode arsip sesuai dengan pola klasifikasi, dibuatkan label untuk ditempel di tab pada SCAD, yaitu label kode arsip KP pada guide primer, label kode arsip KP.00 pada guide sekunder, label kode arsip KP.00.20 pada guide tersier. Setelah dibuat dan ditempelkan label tersebut pada guide, surat kemudian dimasukkan ke dalam folder di belakang guide tersier. Demikian pembahasan tentang sistem penyimpanan arsip di Samba Salim Channel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan tema yang berbeda.